paham-paham radikal semuanya mengharamkan Pancasila. Mau bicara yang mana? Mau berbicara tentang Wahabi Salafi, saya pastikan mereka mengharamkan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila dianggap aturan buatan manusia. Ini postulat dasarnya. Kalau di sini ada penganut Wahabi Salafi tapi pegawai negeri, karena mereka masih makan dari Pancasila tapi sebenarnya mengharamkan Pancasila. Digaji Pancasila. Banyak Pak yang berpura-pura dan bahkan menurut saya hipokrit. Ya ini munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita tentang Pancasila. Nah ini penting ini. Karena paham-paham yang mengatasnamakan agama, terutama yang mengatasnamakan Islam, paham-paham radikal, nih tolong catat, paham-paham radikal semuanya mengharamkan Pancasila. Soheh ini Pak. Mau bicara yang mana? Mau berbicara tentang Wahabi Salafi, saya pastikan mereka mengharamkan Pancasila. Di sini kalau ada yang berpaham Wahabi Salafi, pasti mengharamkan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila dianggap aturan buatan manusia. Ini postulat dasarnya. Kalau mereka hari ini belum secara tegas mengharamkan Pancasila, mereka masih berpura-pura, Pak. Kalau di sini ada penganut Wahabi Salafi tapi pegawai negeri, mereka karena masih berpura-pura. Karena mereka masih makan dari Pancasila tapi sebenarnya dalam hatinya mengharamkan Pancasila. Digaji Pancasila. Banyak Pak yang berpura-pura dan bahkan menurut saya hipokrit. Mengharamkan bank tapi gajinya disalurkan lewat bank. Mengharamkan Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, tapi produk bank yang bernama uang kertas masih ada di dalam dompetnya. Banyak ini. Bahkan ada Pak mantan teller, teman saya nih, teman kuliah, mantan teller di Bank Mandiri karena ikut pengajian mengharamkan bank sehingga akhirnya dia keluar Pak. Setelah keluar dia jadi supir ojek, supir Grab. Akhirnya dia keluar juga. Ternyata menjadi supir ojek online itu ada GoPay, ada bank juga di situ. Keluar lagi. Akhirnya dia Pak jualan Habbatus Saudah, obat yang dari Arab. Dia nggak tahu Pak. Habbatus Saudah itu diimpor ke Indonesia berdasarkan letter of credit dari Bank Indonesia. Haram juga seharusnya. Nih, uang kertas, siapa yang punya uang kertas? Konsep fikih itu adalah tabiun. Kalau di hulunya haram, hilirnya haram. Itu jelas konsep fikihnya, Pak. Kalau sampean itu mengharamkan bank, seharusnya sampean uang kertas itu juga haram. Karena itu adalah produk bank. Jelas kok tulisannya Bank Indonesia. Gubernurnya pun tanda tangan Pak, Gubernur BI. Artinya uang kertas itu seharusnya haram. Lah gimana caranya? Gimana ceritanya? Sampean mengharamkan bank, tapi produk banknya dipakai tiap hari untuk beli makanan, untuk dimakan makanan itu. Analoginya begini Pak. Bir itu haram. Bir bintang kayak angker bir, Heineken dan seterusnya. Itu haram, jelas. Itu di Al-Quran jelas, khomer, haram. Jadi tukang parkir di pabrik bir kira-kira haram nggak? Jadi tukang parkir di pabrik bir haram nggak? Haram Pak.
Karena sampean ikut serta memfasilitasi karyawan pabrik bir yang memproduksi bir, yang memproduksi barang haram, maka penghasilan sampean meskipun dari tukang parkir itu haram. Ini yang disebut dengan tabiut tabiun. Dari hulu ke hilir, turun temurun terus akan menjadi haram. Buka warung nasi di kantin pabrik bir haram nggak? Jualan nasi di kantin pabrik bir haram nggak? Haram, Pak. Karena sampean ikut memfasilitasi pembuatan barang haram. Haram, Pak. Nah, kalau sampean mengharamkan bank, sampean naik haji itu jalan kaki aja. Pesawat maskapai penerbangan itu 100% itu dicicil lewat bank, Pak. Nggak ada yang maskapai beli lunasin. Maka naik pesawat pun haram. Gaji pegawai negeri ini semua melalui kelindan bank semua. Bangunan ini bank semua yang terlibat. Haram sampean duduk di dalam ruangan ini. Maka kemudian Darul Iftah, Majelis Ulama Mesir menghalalkan bank konvensional. Allahu ahallar bai'ah wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ribanya haram, kita sepakat, Pak, jelas. Usul fikihnya jelas. Ijma ulamanya jelas. Tapi apakah bank konvensional itu masuk ke barang haram atau tidak? Nah, ini kan yang menjadi furu'iyahnya di situ. Khilafiyahnya di situ. Nah, kelompok radikal yang ingin menumbangkan Pancasila ini, mengharamkan Pancasila ini, dan mengharamkan bank ini, mereka tahu, Pak, kalau bank di Indonesia ini semua disepakati oleh bangsa Indonesia bahwa itu haram, maka bangsa ini akan ambruk. Oleh karena itu, mereka sangat bersemangat untuk mengharamkan bank konvensional dan mengharamkan Pancasila supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini ambruk semua. Pondasi negara ini ada di keuangan. Kelompok radikal ini masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk ke telekomunikasi, Telkomsel, termasuk juga ke transportasi seperti kereta api Indonesia, dan juga masuk ke lembaga-lembaga keuangan untuk menumbangkan semua sektor strategis ini. Pak, yang ditangkap oleh Densus 88 itu, yang pegawainya pegawai negeri, rata-rata dari sektor strategis ini. Termasuk sampean semua yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan daerah, camat, dan seterusnya beserta seluruh perangkatnya, ini juga menjadi sasaran utama, Pak. Karena mereka ingin menguasai negara ini dengan mengatasnamakan agama. Apapun kalau mengatasnamakan agama akan mudah orang itu untuk dihipnotis, Pak. Ngebunuh orang pun atas nama agama sehingga orang akan memaklumi kejahatan itu. Teroris itu menunggangi agama, Pak. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Supaya kejahatannya berkesan direstui oleh Tuhan. Ini adalah pola lama, Pak. Padahal tujuan mereka adalah ingin menguasai negara ini. Tujuannya adalah politik. Makanya nggak heran kalau kemudian orang-orang yang mengharamkan Pancasila ini akan menyuarakan tegaknya khilafah, tegaknya daulah khilafah, karena memang mereka tujuannya itu politik. Jadi jangan heran kalau Pancasila itu diharamkan oleh mereka, padahal mereka tidak tahu Pancasila ini tidak lahir dari ruang hampa, tidak. Makanya ada seorang ustadz yang selalu mengkampanyekan khilafah mengatakan bahwa membela tanah air tidak ada dalilnya di dalam Islam. Saya protes ini. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Korban perang Uhud
Itu salah satunya adalah orang Yahudi, Pak. Bukan orang Islam. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah dari Bani Koinuka. Perang Uhud itu terjadi hari Sabtu, Pak. Kejadiannya hari Sabtu. Bagi orang Yahudi, hari Sabtu itu adalah hari yang suci, namanya hari Sabat. Sehingga orang Yahudi kalau hari Sabat ini nggak boleh keluar rumah, nggak boleh memasak, nggak boleh menyalakan lampu, sama seperti nyepinya orang Bali. Nah, di hari Sabat ini ada perang, Pak. Lalu Mukhairik meminta izin kepada istrinya, "Hai istriku, saya mau berperang bersama Muhammad." Coba bayangkan, saya mau berperang bersama Muhammad. Mukhairik, kamu udah gila apa, kata istrinya. Ini hari Sabat, keluar rumah aja tidak boleh, apalagi untuk berperang. Tapi kata Mukhairik apa? Saya akan membantu Muhammad karena Madinah sedang diserang oleh orang Mekah. Kita harus berjuang bersama Muhammad karena apa? Karena kita bisa hidup nyaman di Madinah berkat kepemimpinannya Muhammad. Berangkat Mukhairik ke perang Uhud. Meninggal, Pak. Meninggal dia, gugur. Di bawah bukit Uhud ketika Rasulullah terluka, Rasulullah dilarikan ke ujung atas. Khalid bin Walid masih kafir waktu itu, betul-betul mengalahkan orang-orang Islam ketika itu. Sehingga Mukhairik menjadi salah satu korban di bawah bukitnya. Yang kebingungan itu para sahabat setelah perang. Para sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mengalami kebingungan. Ini ada seorang syuhada tapi agamanya bukan Islam. Kami bingung akan dimakamkan seperti apa orang ini." Lalu kata Rasulullah, "Kalian gak usah bingung, makamkan Mukhairik ini sesuai dengan keyakinan keluarganya. Urusan Mukhairik ini akan masuk neraka atau masuk surga, biarlah Allah yang memutuskan." Sehingga kemudian oleh para sahabat jenazahnya Mukhairik yang masih tertancap panah, beberapa panah di dadanya itu, dicabut panahnya lalu diserahkan kepada istrinya. "Ya Ummi, mohon maaf, Mukhairik gugur dan Rasulullah mengatakan silahkan kubur sesuai keyakinan agamamu," kata sahabat. Ada orang bertanya, "Mas Islah, ini ada orang non-Islam, pengusaha kaya, mau nyumbang ke masjid." Terima bos, duit itu. Terima, Pak. Bahkan kemarin di Masjid Istiqlal, yang menyumbang hewan kurban ke Masjid Istiqlal itu mayoritas pengusaha non muslim. Diterima sama Istiqlal. Karena banyak riwayat yang memperbolehkan itu. Nah, ini kita kembali ke periode berikutnya. Lalu kemudian ada seorang pemikir Islam abad ke-14, namanya Ibnu Khaldun, menulis kitab yang terkenal namanya Al-Muqaddimah. Di Al-Muqaddimah inilah kemudian Ibnu Khaldun menyimpulkan berdasarkan Piagam Madinah bahwa suatu negara itu akan terus terbentuk dan tidak akan tumbang apabila suatu negara itu membuat kesepakatan bersama yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan asobiyah. Asobiyah itu adalah kalau dalam bahasa akademiknya politics and social cohesion. Jejaring dari kesamaan sosial dan politik. Tidak perlu ayat dari Allah kalau untuk ini, kata Ibnu Khaldun. Ini hanya persoalan kesepakatan bersama. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membuat Piagam Madinah. Nah, lalu apa? Kata Ibnu Khaldun, asobiyah ini, kesepakatan bersama dari satu bangsa itu menjadi penting kalau rakyatnya tidak berusaha untuk menggerus sedikit demi sedikit kesepakatan itu. Nah, kalau ada paham radikal hari ini, paham yang ekstrim hari ini mengharamkan Pancasila, itu adalah bagian dari upaya untuk menumbangkan bangsa ini. Ini orang-orang munafik, Pak. Apalagi ASN
masuk ke kelompok ini mengharamkan Pancasila, munafik. Masih makan dari Pancasila, Pak, masalahnya. Yang mengatakan munafik itu mungkin saya, tapi Ibnu Khaldun mengatakan kalau ada rakyat di suatu negara yang mengkhianati kesepakatan bersamanya, dia itu adalah orang-orang munafik. Bahkan lebih kejam lagi Ibnu Khaldun, bukan hanya munafik, ini adalah orang-orang Khawarij yang telah menghalalkan darahnya Ali dan telah menghalalkan darah keturunan Rasulullah. Ini kata Ibnu Khaldun. Lebih kejam lagi Pak Ibnu Khaldun kalau saya bilang munafik. Karena apa? Nah ini, ketika Pancasila ini lahir dirumuskan oleh Bung Karno dari ND, Flores sana, lalu kemudian dilemparkan ke forum oleh Bung Karno bahwa ini adalah falsafah dasar negara kita. Mengapa sih kok para pendeta, para nasionalis, termasuk para ulama, kok bisa setuju dengan kesepakatan ini? Karena dasarnya dari asobiyah, Pak. Jadi asobiyah ini bukan istilah baru di dalam Islam. Piagam Madinah ini bukan sejarah baru di dalam Islam. Semua kitab sejarah, risalah-risalah Rasulullah mencatat ini. Ibnu Athir, Ibnu Kathir, Al-Mas'udi, Imam At-Tabari, Imam As-Suyuti, semua menceritakan tentang ini. Tapi kenapa tiba-tiba kok ada ajaran baru masuk yang petentang-petenteng mengatakan tegaknya khilafah, kita tegakkan daulah khilafah, tiba-tiba mengharamkan Pancasila. Ini dari mana pemikirannya? Kecuali orang-orang Khawarij, orang-orang munafik yang mengharamkan bank tapi masih menggunakan uang kertas untuk makan, yang masih menggunakan fasilitas negara, menggunakan fasilitas Pancasila, dan masih memakan produk-produk bank. Ya ini munafik. Makanya para ulama langsung sepakat. Bahkan para ulama menolak Piagam Jakarta yang meminta supaya hukum syariah ada di dalam salah satu pasalnya. Pertanyaannya, kalau syariah itu dicantumkan di dalam Pancasila, kita nggak usah berpikir soal orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dulu, Pak. Kalau syariah itu ada di dalam pasal di Pancasila, syariah versinya siapa saya mau tanya? Syariah versinya Muhammadiyah dan NU aja beda kok. Syariah versinya Syiah dan Sunni saja beda kok. Belum bicara Ahmadiyah dan seterusnya. Maka kemudian yang menjadi penting adalah universalism dari berbagai pasal yang ada di dalam Pancasila ini. Makanya kemudian Pak, hasil pemikiran dari Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini diambil oleh banyak pemikir politik dan ahli sosial dunia. Yang paling terakhir Pak, tolong mari kita jaga toleransi dan kebersamaan dan tetap jaga Pancasila kita ini untuk diterapkan setidaknya dalam kehidupan berpolitik kita. Setidaknya dalam kehidupan berpolitik kita, atau alangkah bagusnya kalau dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita dan bernegara kita. Silahkan Pak, sampean mau menganut agama apapun, silahkan. Sampean mau menganut hukum syariah di rumah, silahkan Pak. Sampean kalau di rumah mau mengharamkan orang tahlilan, ya silahkan Pak. Biarlah yang tahlilan tetap tahlilan, saya juga ikut tahlilan. Silahkan. Tapi ketika keluar dari rumah, jangan menghakimi orang sebagai calon penghuni neraka dan jangan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan sampean. Itu kuncinya. Silahkan lakukan hukum syariah secara pribadi, silahkan dalam beragama. Ketika keluar rumah nemu lampu merah, lampunya merah, sampean berhenti Pak. Itu hukum negara, bukan hukum agama. Sampean tunduk kepada aturan negara karena sampean punya Pancasila.